Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang berkati Tuhan. Salam jumpa kembali bersama dengan saya lewat video khotbah pada hari ini. Kita bersyukur kalau kita masih bisa bertemu kembali pada hari ini, tentu semua karena kasih dan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu dicintai Tuhan, mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau sama-sama terlebih dahulu, kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita minta tuntunan pimpinannya supaya kita mengerti, memahami firman-Nya, bahkan lebih daripada itu, kita ditolong dimampukan olehnya untuk dapat melakukan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini kami diberi kesempatan kembali untuk mendengar firman Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh siapkan hati dan pikiran kami untuk diisi ditaburi kebenaran firman Tuhan. Dan kami juga mau ditolong oleh-Mu untuk dapat melakukan firman-Mu Tuhan. Berikan kami pengertian hikmat oleh-Mu sehingga boleh mengerti, memahami firman-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dengan urapan yang khusus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara ini cintai Tuhan, senang sekali bisa jumpa kembali dengan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu, saudara-saudara berada. Tuhan Yesus nantiasa menolong, menyertai, memberkati apapun yang Bapak Ibu saudara-saudari kerjakan, semuanya boleh berhasil dan nama Tuhan dipuji, ditinggikan dan dimuliakan. Saya juga senantiasa berdoa buat Bapak Ibu sekalian, agar kiranya Bapak Ibu saudara-saudari sekalian diberikan tubuh yang kuat dan sehat, dan juga kita semua boleh senantiasa berada di dalam penyertaan, pemeliharaan, dan perlindungan tangan kasih-Nya yang kuat. Bapak Ibu cinta Tuhan, mari sama-sama kita melihat dari Alkitab kita yang terdapat di Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayatnya yang ke-46. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46. Saya akan baca buat kita semua dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Dengan tulus hati. Bapak Ibu yang cintai Tuhan, ini kehidupan gereja mula-mula pada waktu itu. Ini kehidupan jemaat mula-mula yang dicatat dalam Kisah Para Rasul, bahwa mereka setiap hari berkumpul, ya, bersama-sama bertekun, bersehati, berdoa, dan mereka dengan hati yang gembira memuji, menyembah Allah, dan juga dengan tulus hati. Tulus hati. Bapak Ibu yang cinta Tuhan, khotbah pada hari ini temanya adalah tulus hati. Ya, tulus hati. Luar biasa kehidupan gereja mula-mula pada waktu itu. Mereka hidup dengan tulus hati. Mereka hidup dengan tulus hati. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti daripada kata tulus itu adalah hati yang bersih, hati yang jujur, hati yang ikhlas, hati yang lurus. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tulus hati mengandung pengertian adalah hati yang bersih, hati yang jujur, hati yang ikhlas, hati yang lurus. Ya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hal demikian disukai oleh Allah. Hal demikian sangat dikenal oleh Allah. Ya, tulus hati adalah hal yang dikenal oleh Allah, yang sangat disukai oleh Allah daripada orang-orang yang hidupnya dengan tulus hati. Bapak Ibu cinta Tuhan, beberapa tokoh dalam Alkitab kita yang begitu dekat dengan Allah, yaitu Raja Daud, kemudian Raja Hizkia, dan juga Yusuf, suami daripada Maria Ibu Yesus, adalah orang-orang yang hidup dengan tulus hati. Dan sebab itu Allah berkenan kepada mereka, dan Allah memberkati mereka, dan mereka boleh menjadi kemuliaan bagi namanya. Bapak Ibu cinta Tuhan, mari sebagai jemaat Tuhan hari ini kita mau belajar dari gereja mula-mula, dari jemaat mula-mula, untuk hidup dengan tulus hati, untuk hidup secara tulus hati. Saya tidak tahu kehidupan gereja pada hari-hari ini. Saya tidak tahu kehidupan orang percaya pada hari-hari ini, apakah masih hidup dengan tulus hati di hadapan Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, di tengah situasi pandemi COVID-19 yang sangat sulit, saya mau katakan orang-orang yang hidupnya secara tulus hati di hadapan Tuhan, akan Tuhan pelihara, akan Tuhan sertai, akan Tuhan berkati. Nah, di tengah situasi yang semakin hari bukan semakin mudah, semakin hari semakin penuh dengan tantangan, semakin hari semakin sulit, mari engkau dan saya diingatkan pada hari ini untuk hidup dengan tulus hati, dengan tulus hati, tulus hati, tulus hati. Nah, sekali lagi pada hari ini temanya adalah tulus hati, tulus hati. Nah, ada 4 hal yang kita bisa dapatkan sebagai orang percaya waktu engkau dan saya hidup secara tulus hati atau dengan tulus hati. Yang pertama adalah Tuhan akan menyatakan kebaikan demi kebaikannya bagi engkau dan saya yang hidupnya dengan tulus hati. Kita akan lihat sama-sama dalam Alkitab kita yang terdapat dalam kitab Mazmur pasal 73 ayat yang pertama. Mazmur 73 ayat yang pertama dikatakan demikian: sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Bapak Ibu cinta Tuhan, orang-orang yang hidup dengan tulus hati, Tuhan akan menyatakan kebaikan demi kebaikannya bagi orang-orang
bagi engkau dan saya yang hidupnya dengan tulus hati di hadapannya. Bapak Ibu cinta Tuhan, di tengah situasi yang sulit, yang sukar pada hari-hari ini, kita perlu kebaikan Tuhan. Kita ingin melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan dinyatakan buat kita. Nah, oleh sebab itu engkau dan saya, mari belajar sama-sama hidup dengan tulus hati. Ya, dengan tulus hati. Karena Tuhan akan menyatakan kebaikan demi kebaikannya bagi engkau dan saya waktu kita semua hidup dengan tulus hati. Ini yang pertama. Yang kedua, waktu engkau dan saya hidup dengan tulus hati, maka Tuhan akan mendengar, akan menjawab, akan mengabulkan doa-doa saudara dan saya. Ya, kita lihat sama-sama di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-20. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 3, lanjut ayat 5 dan 6. Saya akan baca. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Ayat 5, perhatikan. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Ayat 6, perhatikan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Bapak Ibu yang cinta Tuhan, ini doa Raja Hizkia kepada Tuhan pada waktu itu, ya, bahwa Raja Hizkia minta sakitnya disembuhkan. Dan pada waktu itu singkat cerita, Tuhan menjawab doanya. Raja Hizkia disembuhkan dari sakitnya, bahkan diperpanjang umurnya 15 tahun lagi ke depan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, waktu engkau dan saya hidup seperti Raja Hizkia dengan tulus hati, engkau dan saya akan didengar doanya, engkau dan saya akan dikabulkan doanya, engkau dan saya akan dijawab doanya oleh Tuhan. Waktu engkau dan saya hidup dengan tulus hati. Nah, hari-hari ini, di tengah situasi yang sulit dan sukar, dan semakin hari bukan semakin mudah, tapi bertambah sukar, mari hidup secara tulus hati. Mari hidup dengan tulus hati. Karena di tengah situasi yang sulit ini, kita butuh jawaban doa dari Tuhan. Kita butuh Tuhan mendengar doa kita. Kita perlu Tuhan mengabulkan doa kita. Nah, oleh sebab itu, mari belajar sama-sama untuk hidup dengan tulus hati. Tulus hati, ya tulus hati, supaya doamu dan saya didengar oleh Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hal yang ketiga, waktu engkau dan saya hidup dengan tulus hati, maka Tuhan akan menjaga, menyelamatkan hidup kita dari serangan musuh-musuh kita. Ini kita lihat sama-sama di dalam Mazmur, kitab Mazmur pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-11. Mazmur pasal yang ke-7 ayat yang ke-11. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Bapak Ibu dikasih Tuhan, waktu engkau dan saya hidup dengan tulus hati, maka Tuhan akan menjadi perisai bagi kita. Dia akan menaungi kita, dia akan melindungi kita, dia akan menjaga kita dari serangan musuh kita, dan dia juga akan menyelamatkan kita dari serangan-serangan musuh kita. Mari hiduplah secara tulus hati. Mari hiduplah dengan tulus hati. Engkau dan saya mulai hari ini, ketika mendengar firman Tuhan, buka hati dan pikiran kita untuk sungguh-sungguh hidup dengan tulus hati, supaya Tuhan menjaga, melindungi, menaungi, menjadi perisai bagi kita dari serangan musuh kita. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, dalam hidup ini ada banyak serangan-serangan yang mungkin diarahkan kepada kita dengan berbagai macam cara. Tapi ingatlah, waktu engkau dan saya hidup dengan tulus hati, maka Tuhanlah yang menjadi perisai, yang menjaga kita, yang melindungi kita, menaungi kita dengan kuasa yang tak tertandingi. Dia akan menyelamatkan kita. Mari belajar hidup dengan tulus hati pada hari ini, seperti gereja mula-mula, jemaat mula-mula yang ada di Kisah Para Rasul. Mereka hidupnya dengan tulus hati, sehingga Tuhan memberkati mereka, Tuhan memelihara mereka, Tuhan menjaga mereka, melindungi mereka, dan juga Tuhan menyatakan kebaikan dan kemuliaan buat mereka. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hal yang keempat, ketika engkau dan saya hidup dengan tulus hati, maka Tuhanlah akan menjadi pembela bagi kita. Kita lihat sama-sama dalam Mazmur 36 ayatnya yang ke-11. Mazmur 36 ayat yang ke-11. Kita akan lihat sama-sama, saya akan baca buat kita semua. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal engkau, dengan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Bapak Ibu dikasih Tuhan, apabila ada orang yang berlaku curang kepada saudara dan saya, apabila ada orang yang ingin memperlakukan dengan tidak adil pada engkau dan saya, maka ingatlah, waktu engkau dan saya hidup dengan tulus hati, Tuhanlah yang jadi pembela kita. Dia akan menyatakan keadilannya,
Dia akan menyatakan keadilannya dengan kuasanya tak tertandingi. Dia akan menolong kita, ya, apabila kita diperlakukan curang oleh orang-orang yang ingin berbuat curang kepada kita atau yang telah berbuat curang kepada kita. Maka Tuhanlah menjadi hakim yang adil bagi engkau dan saya yang hidupnya dengan tulus hati. Dia akan menyatakan keadilannya. Dia akan membela saudara dan saya. Ya, waktu engkau dan saya hidup dengan tulus hati, maka dia akan menjadi pembela kita, akan menyatakan keadilannya terhadap orang yang berbuat curang kepada kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari hari ini ketika engkau dan saya dengar firman Tuhan, mari belajar hidup dengan tulus hati. Ya, tulus hati, miliki hati yang tulus, miliki ketulusan hati. Ya, punya hati yang tulus, hidup dengan tulus hati, maka engkau dan saya akan menerima kebaikan demi kebaikan Tuhan. Maka engkau dan saya akan dikabulkan, dijawab doa-doanya. Maka engkau dan saya akan dijaga, dilindungi, dan diselamatkan oleh Tuhan. Maka engkau dan saya juga akan dibela perkaramu oleh Tuhan. Dan dia yang akan menyatakan keadilannya buat saudara dan saya. Bapak Ibu ini berkati Tuhan, mari hiduplah dengan tulus hati. Tulus hati, tulus hati. Tuhan Yesus mampu berkati dan tolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman yang kami dengar pada hari ini. Kami diingatkan kembali untuk hidup secara tulus hati, untuk hidup dengan tulus hati. Karena waktu kami hidup dengan tulus hati, maka kami akan terima kebaikan demi kebaikan Tuhan bagi kami. Maka kami juga akan dijawab doa-doa kami. Maka kami juga akan dijaga, dilindungi, dan diselamatkan oleh Tuhan terhadap serangan musuh kami. Dan pada waktu kami hidup secara tulus hati, maka kami juga akan dibela Tuhan perkara kami. Tuhan akan menyatakan keadilannya bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong kami semua, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, puji Tuhan, haleluya. Tuhan berkati kita semua. Amin.